Nah, bisa teman-teman bandingkan sendiri ya, sama sapi yang di sebelahnya itu kurang lebih tingginya 145an ya. Cuma jauh banget sama sapi pegon ini, tingginya hampir separuhnya ya teman-teman ya. Cukup tinggi sapi ini, asli cukup tinggi dan panjang sapi ini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Berkah Sapi Channel. Pada kesempatan siang hari ini saya berkesempatan untuk meliput sapi yang cukup unik ya dulu. Cuma ini dengan size yang cukup jumbo. Nah, mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan kandang ini, yaitu kandang milik Bapak Paisri. Bapak Paisri ini adalah salah satu pedagang desa dan koleksi sapi-sapi jumbo ya teman-teman ya. Nah, di sini di depan saya sudah ada sapi yang warnanya cukup unik itu ya dulu ya. Itu yang mau kita bahas ya. Mohon maaf untuk kali ini tidak bisa bertanya langsung kepada beliau pemiliknya Bapak Paisri, karena beliau tadi keluar ya teman-teman ya. Mungkin ada keperluan. Nah, di sini sudah ada sapi yang cukup jumbo. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya, langkah baiknya bersedia menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, biar saya semakin semangat untuk membagikan video-video saya seputar dunia sapi ya teman-teman ya. Nah, ini di depan sudah ada sapi. Untuk warnanya sendiri nanti teman-teman bisa komen ya, warnanya ini masuk apa ya. Nah, kita sebut saja sapi pegon gitu aja ya teman-teman ya. Nah, soalnya warnanya cukup unik. Nah, cuma sapi ini, info yang saya dapat dari Bapak Paisri, sapi ini baru poel satu pasang ya teman-teman. Sapi ini baru poel satu pasang. Sapi ini kalau menurut saya cukup dari segi postur badan ya teman ya. Sapi ini kalau menurut saya cukup istimewa lah. Tingginya sapi ini 170 ada ini teman, asli ada sapi ini. 170 ada sapi ini. Tinggi dan panjang sapi ini, tingginya dapat, panjangnya dapat sapi ini ya dulu ya. Untuk bagian kaki-kaki juga besar-besar ya dulu ya. Dan jenisnya kaki kering. Mohon maaf ini agak berisik soalnya ada ayam. Nah, bagian kaki belakang juga besar-besar dan jenisnya kaki kering ya dulu ya. Dan masih tegap ya dulu ya. Nah, masih tegap banget, cuma ada PR sedikit yaitu perapian kuku ya teman-teman ya. Seperti ini, ada perapian kuku saja lah seperti itu. Cuma untuk kaki-kakinya masih tegap banget ini. Untuk bagian ekornya juga landung sampai bawah ini dulu ya. Sapi ini asli tinggi, saya sampai tidak kelihatan. Untuk bagian pongkol ekornya juga besar. Sapi ini asli tinggi ya dulu ya. Kemungkinan sapi ini mau dibikin ke sapi jumbo ya teman-teman. Kemungkinan mau diprospekkan ke sapi jumbo. Soalnya sapi ini baru dapat dari kandang petani ya, atau kandang tradisional. Jadi untuk perawatannya kemungkinan belum maksimal dari kandang sebelumnya. Kemungkinan mau dimaksimalkan ke sapi jumbo. Nah, untuk info lagi, sapi ini harga masuknya juga udah tinggi kata beliau tadi ya teman-teman ya. Harga masuknya juga udah fantastis ini. Cuma sapi ini kalau misalnya juga masih prospek ke 1 ton up, masih prospek sapi ini. Soalnya masih muda dan ditopang dengan postur yang cukup mumpuni, tingginya dapat, panjangnya dapat ya teman-teman. Cuma di sini ada darah pegonnya teman-teman ya. Terlihat ada apa ya, punuknya ya teman-teman ya. Dan ada darah limusinnya juga ada sapi ini kalau menurut saya. Nah, tinggi, panjang. Nah, bisa teman-teman bandingkan sendiri ya, sama sapi yang di sebelahnya itu kurang lebih tingginya 145an ya. Cuma jauh banget sama sapi pegon ini, tingginya hampir separuhnya ya teman-teman ya. Cukup tinggi sapi ini, asli cukup tinggi dan panjang sapi ini dulu ya. Untuk bobot sendiri ini estimasi saya ya teman-teman ya. Ini estimasi timbangan mata ya ini teman-teman ya. Estimasi saya ini 8 kental udah lebih ini teman-teman ya. 800 kilo sudah lebih sapi ini kalau menurut saya ya. Mungkin nanti menurut teman-teman nanti silahkan komen di kolom komentar ya, tulis di kolom komentar. Untuk bagian belakangnya seperti ini ya teman-teman ya. Bagian belakangnya udah ngisi ya teman-teman, cuma belum blenduk full soalnya kemungkinan baru mohon maaf, kemungkinan perawatan untuk di kandang sebelumnya kurang maksimal. Jadi di sini mau digenjot kemungkinan ya teman-teman ya. Untuk bagian kepalanya mari kita lihat bersama-sama ya. Bagian kepalanya ada tanduknya, cuma tanduknya bagus, simetris untuk tanduknya ya. Tanduknya juga bagus, bagian kepalanya juga porem, bagus sapi ini. Untuk bagian kepalanya bagus.
Untuk bagian bahu depan juga lumayan lebar ya teman-teman ya. Sapi ini asli tinggi dan panjang sapi ini dulu ya. Nah, bisa sedulur amat ya, tingginya dapat, panjangnya dapat sapi ini. Jos sapi ini. 170-an lah sapi ini untuk tingginya. Nah, bisa bandingkan sendiri ya sama sapi bakalan ini ya, jauh banget untuk tingginya. Untuk sekedar informasi, sapi ini kalau ada yang berminat juga dijual ya teman-teman ya. Juga dijual, cuma kemungkinan harganya juga udah ngeri-ngeri sedep lah. Soalnya harga masuknya sudah udah tinggi sapi ini. Untuk teman-teman nanti yang berminat, dan sedulur semua yang berminat, nanti silakan hubungi nomor yang ada di deskripsi ya teman-teman ya. Nanti saya cantumkan nomor yang ada di deskripsi. HP ini masih prospek, HP ini untuk ke satu tolak masih prospek dengan pola pakan yang mumpuni dan perawatan yang mumpuni. Sapi ini masih prospek ya teman-teman ya. Untuk comborannya sendiri, sapi di kandang ini sendiri masih sama seperti yang dulu ya teman-teman, yaitu menggunakan ini, menggunakan pelet penggemukan. Nah seperti ini. Dan di sini ada lagi apa ya, ini gamblong atau onggok singkong. Ini ada gamblong dan atau onggok singkong ya. Dan di sini ada lagi pekatul dan nah, ini pekatul dan ada polar ya. Polar, kemungkinan polarnya ditaruh di dalam kemungkinan ya. Kembali lagi ke sapinya ya teman-teman ya. Untuk bagian postur badannya juga bagus, lempeng sapi ini bagus. Kemungkinan nanti ada PR sedikit itu tadi ya. Ini bagian kakinya ini ada perapian kuku saja. Tapi untuk kakinya masih tegap. Cuma kakinya saja yang ada sedikit perapian ya. Cuma itu saja untuk PR-nya. Nah, mungkin liputan saya cukup sampai di sini dulu. Bila ada tutur kata atau bahasa saya tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya teman-teman ya, biar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Jangan lupa bahagia, tetap syukuri apa yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.